Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi yang unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, umat Buddha antusias menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Untuk itu dari Wihara Girinaga akan membuat sebuah program bertajuk Independence Light Festival 2025. Untuk itu hari ini spesial kami sedang berada di Wihara Girinaga untuk mengulik langsung dan juga mengupas mengenai program tersebut bersama dengan narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Romo Roy Ruslim selaku Ketua Yayasan Wihara Girinaga. Selamat pagi Romo, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa sekali. Dan sapa juga ada Bapak Erik Lim selaku perwakilan dari Walubi Sulsel atau perwakilan umat Buddha Indonesia. Selamat pagi Pak Erik. Selamat pagi Linda. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa dan luar semangat biasa ya. Sekali. Semangat gitu ya. Pastinya. Oke, saya sapa juga ada Bapak Johan Sumawi selaku Ketua PSMTI ataupun Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Makassar. Selamat pagi Pak Johan. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sapa juga ada Bapak Erdi Wijaya selaku Ketua DPD KCBI ataupun Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Erdi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa sekali. Oke, saya mau ke Romo Roy terlebih dahulu. Romo, hari ini kita ada di Wihara Girinaga. Ini mungkin boleh dijelaskan Wihara Girinaga ini sudah terbentuk sejak kapan berdirinya? Romo, silakan. Ya, makasih. Jadi hari ini kita berada di suasana pagi di Wihara Girinaga. Sungguh bahagia dan kami sangat bersyukur bisa berkumpul bersama ya di tempat ini, di tempat Wihara Girinaga, tempat suci. Dan Wihara Girinaga ini seperti yang ditanyakan bahwa Wihara Girinaga ini adalah wihara yang termasuk tertua di Sulawesi Selatan ya, bahkan mungkin di Pulau Sulawesi. Dibangun, dijadikan menjadi wihara itu pada tahun 1955, berarti tidak lama setelah Indonesia merdeka ya. Kemudian setelah ditempatkan, dijadikan wihara, kemudian umat Buddha sesuai proses waktu mereka berusaha untuk bisa membuat suatu wihara yang nyaman, yang bagus, yang bisa membina umat gitu ya. Nah akhirnya pada tahun 2000 itu dipugar secara keseluruhan seperti yang kita lihat ini, dibangun menjadi pagoda yang berlantai 9 gitu. Itu rutinitas dan program apa saja biasanya Romo yang berlangsung di Wihara Girinaga? Jadi program Wihara Girinaga ini selain dilakukannya puja bakti atau ibadah setiap minggu ya di Wihara Girinaga ini, Wihara Girinaga juga sangat memperhatikan dalam kegiatan seni dan budaya Nusantara maupun kegiatan seni daripada tradisional seni-seni klasik China ya, seperti misalnya barongsai, Peking sai, ada latihan naga. Itu setiap seminggu 2-3 kali diadakan latihan barongsai, bahkan mengikuti pertandingan-pertandingan di tingkat nasional ya, seperti barongsai Girinaga pernah juara umum ya tingkat nasional, dilombakan tempo hari di Jakarta. Kemudian tahun kemarin Peking sai di Sumatera keluar menjadi juara 2 ya se-Indonesia Timur. Jadi Wihara Girinaga ini aktif dalam pembinaan anak-anak remaja ya, sehingga waktu luang daripada anak-anak remaja itu bisa tersalurkan dengan baik dan positif. Juga buat yang putri-putrinya itu ada tarian ya, tarian klasik, tarian daerah dan sebagainya. Jadi selain ibadah setiap minggu di Wihara Girinaga ini juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap hari di wihara. Jadi ada musik Khmer ya, ada musik angklung gitu. Jadi kegiatannya itu penuh dalam satu minggu itu. Jadi penuh dalam satu minggu seperti itu untuk membina remaja-remaja seperti itu ya Romo ya. Oke, saya kalau gitu ke Pak Erik. Pak Erik sebagai perwakilan dari Walubi boleh tidak menjelaskan kepada para pemirsa Walubi itu sebenarnya apa sih? Silahkan.
Oke, untuk Walubi sendiri kan merupakan singkatan dari Perwakilan Umat Buddha Indonesia yang merupakan organisasi agama Buddha yang terbesar dan tertua juga di Indonesia. Dan saya mewakili dari Walubi Sulawesi Selatan. Kita ini tujuannya berdiri dan hadir di sini juga ingin menggabungkan untuk dari vihara-vihara, kelenteng maupun cetia untuk bisa lebih bersatu, lebih kuat dan solid lagi, terutama di wilayah Sulawesi Selatan. Dan juga kita mendukung penuh untuk kegiatan agama Buddha dan juga kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan yang untuk membangun negara tercinta kita Indonesia ini juga. Luar biasa sekali, itu dari Walubi seperti itu ya Pak Erik ya. Oke, saya ke Pak Johan. Pak Johan sebagai ketua dari PSMTI, boleh dijelaskan tidak mengenai PSMTI itu apa Pak? Ya, selamat pagi. PSMTI itu singkatan dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Dan berdirinya itu di tahun 1998 ya. Sampai hari ini PSMTI sudah berada di 33 provinsi di Indonesia dan 303 kabupaten. Ya, tujuan daripada keberadaan PSMTI adalah satu klub untuk di bidang sosial, membantu masyarakat, mencerdaskan anak bangsa, mengurangi distancing. Untuk ini bekerja sama dengan semua instansi, baik TNI, Polri, Pemkot, terutama antar marga-marga yang ada di Indonesia. Baik. Ya, itu tujuan utama kita. Siap. Oke, kalau gitu saya ke Pak Erdi sebagai Ketua DPD dari KCBI ataupun Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia. Boleh dijelaskan Pak mengenai KCBI ini? Ya, terima kasih. Jadi dari singkatannya sebenarnya sudah kelihatan sedikit ya, bahwa KCBI itu Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia, di mana untuk DPP Sulawesi Selatan kita sudah kurang memasuki tahun kedua berdirinya di Sulawesi Selatan. Jadi kegiatan-kegiatan, kalau tadi kan Pak Erik menjelaskan tentang Walubi. Jadi Walubi kita ini anak organisasi dari Walubi. Kita didirikan itu untuk menghimpun orang-orang Buddha yang mau berbagi dalam hal pengetahuan. Karena konsen kita sebagai cendekiawan itu adalah ilmu pengetahuan sebenarnya, apakah itu ilmu pengetahuan keagamaan, dalam hal ini agama Buddha, ataupun ilmu-ilmu pengetahuan yang di luar keagamaan. Kenapa? Jadi pembinaan kita arahnya itu sebenarnya ke anak-anak muda, tetapi mungkin sedikit dibatasi yang concern di ilmu pengetahuan. Walaupun KCBI didirikan itu dua tujuan. Yang pertama memang pada akhirnya akan sosial keagamaan. Kedua adalah membina pengetahuan dengan pengembangan pengetahuan terutama di bidang agama Buddha. Baik. Oke, saya kembali ke Romo Roy. Romo Roy dalam rangka menyambut HUT RI ke-80 nanti akan dilaksanakan program bertajuk Independence Flag Festival ya, Romo ya. Boleh dijelaskan sedikit mengenai hal tersebut, Romo? Iya. Jadi di tahun ini bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia dan kita lihat adalah usia yang ke-80 ya. Jadi usia 80 ini adalah satu rasa syukur kita ya, bahwa negara kita telah berusia 80 tahun sejak merdeka. Kemudian untuk mengisi tentu satu hal-hal yang positif lah ya, yang mungkin ada sesuatu menyangkut dalam hal hiburan ya dan lain sebagainya. Nah, maka untuk itu kita buat pertama kali, jadi Girinaga ini buat pertama kali kegiatan yang kita namakan Independence like Festival ya, yang dimana selama 2 hari diadakan tanggal 9-10 Agustus, di mana di sana kita padukan antara suatu kegiatan keagamaan ya, yang dimana semua lintas agama. Jadi di sana lintas agama, nanti doanya juga dari ada Muslim ya, dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semua kita bersatu, kita doakan untuk bangsa kita. Semoga bangsa kita ini selalu aman, sentosa gitu ya. Itu semua bergabung dalam Independence Flag Festival 2025 ya, Romo ya. Kita masih akan membahas banyak mengenai hal tersebut bersama dengan semua narasumber kita yang hadir pada hari ini. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung.
Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan keempat narasumber kita yang luar biasa sudah hadir di sini. Tadi sudah disinggung sedikit ya oleh Romo Roy mengenai Independence Light Festival 2025. Kalau gitu saya mau ke Pak Erik. Pak Erik, mungkin boleh dijelaskan mengenai tema yang diangkat pada rangkaian acara kali ini. Pak Erik, silahkan. Kalau untuk Independence Light Festival 2025 ini sendiri kan tema intinya adalah sejuta doa untuk bangsaku. Di mana dari penyelenggara atau Vihara Girinaga sendiri memang ingin mengusung kayak bagaimana sih kita itu mensyukuri dengan apa yang kita sudah rayakan di Indonesia ini sudah umur 80 ya, nggak berasa juga. Dan kita ingin negara kita ini selalu terlindungi, terhindar dari perang, kita ingin selalu menjadi negara yang sukses dan juga aman. Seperti itu ya, Pak Erdi ya. Oke. Ya. Saya kalau gitu lompat ke Pak Erdi. Pak Erdi, katanya akan ada pelepasan lampion juga ya, Pak Erdi ya. Boleh dijelaskan mengenai hal tersebut? Oh ya. Jadi tujuan salah satu yang paling unik nantinya itu yang paling luar biasa itu kemungkinan adalah pelepasan lentera di danau di CPI. Jadi kalau pelepasan lentera itu diperkirakan 1.500 ya Pak Romo ya. Jadi 1.500 lentera itu kalau dilepas mungkin sekitar jam 6, jam 7 malam itu highlight-nya pasti luar biasa. Dan itu 2 hari. 2 hari ya? 2 hari. 2 hari. Jadi 2 hari setiap orang agama apapun bebas. Siapapun bebas boleh melepas lentera tersebut. Oke. Kalau gitu saya ke Pak Johan. Pengamanannya seperti apa Pak Johan? Mengingat bahwa tadi kan akan ada 1.500 yang dilepaskan ya. Pak Johan seperti apa? Ya, kalau pengamanan sudah diatur oleh panitia semua, termasuk dari anggota security dari pihak CPI, Ciputra, dan saya kira semoga bisa aman semua, berjalan dengan lancar. Itu aja. Ya. Selain pengamanan, apa lagi Pak yang dilakukan untuk memastikan kelancaran pelepasan lampion ini, Pak Johan? Ya, dari tim pendeta Pak Roy itu sudah siapkan cukup banyak lah anggota dari Vihara Girinaga, dari teman-teman dari Walubi dan dari PSNTI, KCI, semua lengkap.
Oke. Ya. Kalau gitu saya kembali ke Romo Roy. Romo Roy, pelepasan lampion langsung ke laut seperti itu ya Romo ya. Bagaimana kemudian buat pemirsa yang bertanya-tanya mengenai masalah kebersihan, sampah limbah yang dihasilkan seperti apa Romo? Iya. Jadi semuanya telah kita pikirkan dan kita memang tuntaskan dalam hal ini. Jadi kita mengadakan satu kegiatan ini benar-benar pada saat selesai acara itu betul-betul tidak meninggalkan sesuatu yang membuat kita malah menimbulkan suatu masalah buat kita gitu ya. Jadi kita sudah membahas secara detail dengan pihak CPI juga dari pihak Pemkot. Jadi begitu nantinya selesai acara 2 jam setelah acara gitu, setelah acara ditutup kita akan langsung limbah-limbah daripada lentera itu kita langsung kumpulkan, kemudian kita angkut untuk dibuang ya, untuk diamankan dan dibuang. Karena juga ada beberapa dari mereka melihat bahwa wah ini lampunya lenteranya ini bagus gitu, sayang kalau dibuang soalnya itu mahal harganya. Benar ya, mahal itu, nggak murah itu. Jadi bisa nggak saya ambil? Oh silahkan gitu. Kalau mau ambil itu lampu-lampunya cantik kok. Itu dia punya balonnya itu cantik dan dia berlapis 2 ya Bu ya. Jadi di dalamnya itu orang akan menulis doanya, kemudian ada lampunya dan itu dilarungkan, dihanyutkan di laut. Itu cantik banget gitu. Dan itu lampunya setelah dites bisa bertahan sampai 2 minggu. Jadi kalau orang hanya mengambil dia punya lampunya aja dan dia bisa pakai untuk dekorasi, wah itu luar biasa. Bayangkan 1.500 itu bisa menghias satu lorong gitu ya, satu jalan gitu. Nah kemudian juga dari kitanya ya, jadi nanti pada saat pelepasan itu memang jadi di CPI itu ada semacam kayak kanal yang seperti ya mirip seperti sungai buatan lah gitu ya kayak. Nah itu kita akan tutup di ujung sebelum dia ke laut lepas gitu. Terus kita tutup, jadi lepasnya juga di sekitar seperti kayak kolam lah, tapi cukup besar gitu ya. Dan kita akan berikan lampu penerangan, lampu hiasan-hiasan lampu. Jadi kelihatannya benar-benar seolah-olah kita berada mungkin di Shanghai gitu ya. Jadi ada ribuan lampion yang menghias di atas sungai itu. Jadi sudah bisa dipastikan keindahannya seperti apa ya Romo, dengan banyaknya lampion yang tersebar seperti itu. Oke. Saya kembali ke Pak Erik. Pak Erik, lantas selain pelepasan lampion, rangkaian acaranya karena kan ada tanggal 9, ada tanggal 10. Rangkaian acaranya seperti apa Pak Erik? Rangkaian acaranya sendiri selain lampion itu kita juga ada dengan lomba lari, bukan lomba lari ya, mungkin festival running, ada juga festival kembang api dan juga ada menyediakan kayak booth-booth UMKM di mana kita juga ingin menyediakan selain makanan-makanan jajanan khas Makassar itu juga kita ingin support pedagang lokal ya, gitu kurang lebihnya. Sebanyak apa UMKM yang sudah bergabung bersama kita Pak Johan? UKM itu ada 50 stand dan itu semuanya penuh sampai saat ini. Itu lokasinya nanti di mana Pak Johan? Di pinggiran itu tempat festival lampion itu ya. Oke, baik. Nah saya ke Pak Erdi. Pak Erdi, selain ada pelepasan lampion, kembang api, festival run seperti itu, ada tidak festival budaya yang juga ditampilkan nanti? Silahkan Pak Erdi. Terima kasih. Yang tadi belum disampaikan, mungkin kita juga ada festival kesenian. Baik. Jadi ada kita membuat panggung di mana di situ bukan cuma tari etnis Tionghoa misalnya, itu juga ada tari lokal. Dari tari lokal, kebetulan kami dari KCBI juga ada tari Pakarena. Kemudian ada angklung ya, ini kan angklung lokal sebenarnya kan artinya Miss Indonesia gitu. Tetapi kami mengundang dari pihak panitia itu mengundang pelatih khusus Romo Roy ya. Jadi pelatih khusus untuk melatih mereka bermain angklung dan sebagainya. Jadi festival ini, seni di atas panggung ini seninya adalah nasional, bukan cuma lokal, maksudnya Makassar gitu ya, enggak nasional gitu, seperti itu. Jadi memang diadakan juga festival kesenian seperti itu ya, untuk mengundang dan mempertontonkan seluruh kesenian dari Indonesia seperti itu. Saya kembali kalau gitu ke Romo Roy, karena memang tadi juga salah satu temanya itu sejuta doa untuk bangsaku ya Romo. Jadi memang itu sengaja memadukan seluruh kebudayaan seperti apa Romo? Ya, jadi yang tadi dikatakan tadi sudah RD ya. Jadi di atas panggung itu ada semacam rentak Nusantara. Jadi semua akan ditampilkan secara cuplikan-cuplikan ya. Kita punya budaya yang ada di Indonesia itu
yang dinamakan Rentak Nusantara. Kemudian di sana juga ada tadi sampaikan musik angklung ya, kemudian ada musik Khmer ya, musik Buddhis gitu. Nah itu dipadukan semua menjadi satu kesatuan. Kemudian juga ada tari-tarian ya, ada juga perpaduan antara Pekingsai, barongsai dan naga. Jadi mungkin selama ini kita lihat hanya barongsai saja yang biasa, tapi sebenarnya barongsai itu ada dua macam, yaitu satu dari utara dan satu dari selatan, yaitu Pekingsai dan barongsai. Dan ini tentu hanya bisa disaksikan pada saat nanti di festival nantinya ini ya, di atas panggung yang kita akan tampilkan nanti secara spektakuler gitu. Jadi panggungnya sendiri itu kurang lebih sekitar 10 kali 12 meter gitu ya. Jadi kita akan tampilkan semuanya. Dan juga ada artis ya, artis lokal ya, yaitu Ismi dan Atik Kodong gitu. Dan cukup banyak juga yang support kita berupa hadiah-hadiah hiburan gitu ya. Jadi memberikan suatu hiburan dan juga tentu kita harapkan suatu yang tadi katakan sama Saudara Erik ya, bahwa kami sangat menunjang memberikan suatu support buat UMKM untuk bisa mandiri, bisa mendapatkan nilai ekonomi daripada acara ini ya. Sampai saat ini kita kayaknya sudah tutup ya pendaftaran UMKM, karena tadi memang ada sekitar 50 lah gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa sukses semua, dan harapan kita UMKM ini mereka bisa dapat nilai tambah ekonomi dengan kegiatan ini gitu. Baik, sebelum kita jeda, tadi ada yang menarik yang dikatakan oleh Romo Roy bahwa akan ada kehadiran artis lokal ya, Romo Roy ya. Betul. Pak Erik mungkin bisa jelaskan artis lokal ini hadirnya tanggal berapa, Pak Erik? Nah, untuk artis lokal sendiri kita akan bagi untuk tanggal 9 dan tanggal 10. Untuk siapa ada tanggal berapanya nantikan aja, dan bisa follow di Instagramnya Ilfest 2025 juga. Karena update-update-nya akan di-update di situ juga. Jadi buat para pemirsa yang penasaran bisa langsung follow ya Instagram atau sosial media dari Ilfest 2025, karena nanti akan ada informasi-informasi menarik di sana. Kita akan jeda sejenak, Bapak-bapak, namun kita jeda sejenak terlebih dahulu. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan keempat narasumber kita yang luar biasa sudah bergabung bersama kita pada hari ini. Saya mau ke Pak Johan terlebih dahulu sebagai Ketua PSMTI Makassar. Dalam rangkaian acara Independence Like Festival 2025 ini, bentuk dukungan seperti apa yang PSMTI berikan untuk kesuksesan acara ini, Pak? Silahkan.
Ya, dari PSNTI Makassar, Kota Makassar, karena posisi saya sebagai Ketua Makassar itu baru dalam bulan ini ya terpilih. Jadi kita merangkul teman-teman baik dari wihara, dari ini semua, dari antar marga bergabung semua. Dan kebetulan Pendeta Roy sebagai Ketua Bidang Seni dan Budaya di PSNTI Kota Makassar, beliau memberikan input untuk kita bikin acara yang spektakuler ini. Jadi kita sangat semangat untuk awal kegiatan sosial kita di PSNTI Kota adalah yang terpenting itu kebersamaan. Doa bersama untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Baik. Di hari ulang tahun yang ke-80, di mana kita sangat mendukung program Presiden terpilih yang ke-8 Pak Prabowo itu mencerdaskan anak bangsa, memberikan gizi untuk anak-anak sekolah, dan semua kegiatan sosial kita bisa lakukan bekerja sama dengan instansi pemerintah. Baik, yang terpenting kebersamaannya seperti itu ya Pak Johan ya. Baik, saya ke Pak Erdi. Pak Erdi, kalau dari KCBI sendiri bentuk dukungan apa yang diberikan untuk kesuksesan acara ini Pak? Ya, kembali ke tujuan KCBI itu sendiri kan adalah pemikiran ya. Betul. Jadi kita pasti 100% sangat mendukung independence like ini, karena di sini kita ingin memperlihatkan bahwa pertama pemikiran itu adalah memperlihatkan bahwa toleransi di Kota Makassar ini luar biasa seperti itu. Itu yang paling penting dalam rangka menyambut 17 Agustus ini. Kalau dukungan lain tentu kita mendukung baik dari tenaga, material, imaterial, kita KCBI luar biasa sangat mendukung 100%. Dukung 100% ya Pak Erdi. Ya, siap fight intinya. Siap bersemangat gitu ya, untuk mendukung kelancaran acara ini. Baik, saya kembali ke Romo Roy. Romo Roy, selain pelepasan lampion tadi dikatakan juga ada Fun Run 2025. Boleh dijelaskan teknisnya ini terbuka untuk umum atau seperti apa Romo? Iya. Jadi selama 2 hari tanggal 9, 10, tanggal 9 itu kita fokus di pelepasan lentera dan tanggal 10 itu adalah Fun Run. Jadi diawali pukul 6 pagi ya. Jadi ada 2 kategori dan ini bersifat umum ya. Jadi terbuka untuk umum. Siapa saja bisa mengikutinya. Jadi satu yang Fun Run yang umum itu yang 5 kilo ya. Jadi buat yang sudah profesional dalam hal ini mereka bisa ikut kegiatan ini. Kemudian Fun Run untuk family ya. Jadi bisa bawa anak ya, itu jaraknya 1 kilo gitu. Nah, bagi anak-anak yang nantinya apakah dia berjalan, pokoknya sampai finish aja, mau lari mau jalan, mereka nanti setiap ada 4 posnya itu akan diberikan hadiah gitu ya, dan sampai di final nantinya mereka di garis finish nanti akan diberikan apa ya, medali untuk buat anak, menjadi suatu penanda suatu kegiatan ya, mungkin jadi anak-anak ini menjadi ingat bahwa mereka pernah ikut ya dalam lomba kegiatan tersebut dalam menyambut kemerdekaan Indonesia gitu. Dan satu juga kebanggaan buat mereka lah gitu ya. Jadi itu yang kita bikin, dan kemudian semua yang umum itu kita akan memberikan kupon door prize dan hadiahnya bagus Bu ya. Jadi dengan hanya pendaftaran hanya sekian ribu tapi bisa mendapatkan hadiah yang nilainya sampai belasan juta ya, puluhan juta. Boleh dibocorkan tidak Romo, hadiahnya apa saja? Hadiah-hadiahnya itu ada sepeda listrik ya, ada kulkas, ada TV, ada HP, dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Jadi sepeda listrik itu ada 3 set, 3 unit yang kita siapin. Ya ada kulkas ya, kemudian ada HP gitu, dan masih banyak lagi voucher-voucher hotel ya yang diberikan kepada mereka. Jumlahnya ada ratusan Bu gitu. Ada jadi, ratusan hadiah ya, Romo jadi kita akan berikan hadiah hiburan ya. Jadi kemungkinan untuk bisa menang itu cukup besar, walaupun mungkin hadiah hiburan gitu ya. Baik, gitu. Kalau itu saya kembali ke Pak Erik. Pak Erik, apakah kemudian Fun Run ini terbuka untuk umum, dan jika yang masih mau mendaftar mereka harus kemana? Oke, untuk kegiatan kami selama 2 hari ini memang terbuka untuk umum. Jadi siapapun bisa ikut, bisa hadir, bisa berpartisipasi. Dan untuk pendaftaran sendiri kita sudah posting di Instagram kita di Ilfest 2025 dan juga ada kontak personnya di sana. Untuk prosedurnya juga bisa dibantu di situ. Dan kemudian mungkin saya mau menekankan juga, jadi siapapun ya, kami tidak memandang dari kalangan tertentu atau agama tertentu tuh bisa hadir, karena memang tujuan kita satu, untuk negara kita Indonesia. Luar biasa sekali. Betul. Baik, saya ke Pak Johan. Pak Johan, harapan terakhirnya untuk kesuksesan acara ini seperti apa Pak Johan? Ya,
dengan selesainya acara ini, kekompakan kita itu makin erat, kebersamaan makin bagus, dan tentunya setelah kita ikut ramfang apa segala itu, semua anggota bisa menjadi lebih sehat. Bisa menjadi lebih sehat dan bersatu seperti itu. Dari Pak Erdi mungkin harapannya seperti apa Pak Erdi? Ya, jika kembali ke tujuan awal dari kegiatan ini, ya kita mengharapkan bahwa dalam rangka 17 Agustus itu persatuan dan kesatuan bangsa itu yang terpenting, dan tentunya toleransi dalam beragama itu terus meningkat, terus membaik, dan dengan harapan-harapan seperti itu kita pasti bisa maju dalam bernegara. Kalau kita memiliki kendala di sana, itu maju bernegara itu pasti akan sulit. Dan pastinya ya generasi emas 2045. Generasi emas 2045. Terakhir mungkin dari Romo boleh mengajak seluruh pemirsa yang menyaksikan untuk datang ke rangkaian acara Independence Flag Festival. Silahkan Romo. Iya, terima kasih. Jadi kami mengajak kepada seluruh masyarakat, warga Makassar ya dan sekitarnya untuk bisa hadir di 2 hari ini, itu tanggal 9 dan 10 Agustus ya di CPI nantinya, dan ikut bersama-sama dengan kita semua ya, benar-benar menjadi suatu keluarga besar ya, karena kegiatan ini memang kita siapkan untuk warga Makassar gitu, bersama-sama ya, tanpa memandang dari status apa aja gitu. Jadi berdoa bersama, kemudian kita melepaskan lampion bersama, berdoa bersama, kemudian kita akan menonton bersama, kemudian ya kita fun run ya, kemudian juga di sana kita bisa makan bersama ya yang disiapkan oleh panitia. Dan ini semua adalah bentuk suatu rasa syukur kita kepada Indonesia dengan kemerdekaan yang berusia 80. Semoga Indonesia dengan doa dan harapan kita ya, semoga Indonesia ini selalu aman, dijauhkan segala mara bahaya ya, damai, dan kita semua hidup dengan tentram di negara kita ini yang tercinta gitu. Baik, Independence Flag Festival 2025 jangan lupa datang tanggal 9 sampai 10 Agustus 2025 dalam rangka menyambut HUT RI ke-80. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak sudah hadir bersama kita, semoga sukses acaranya. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.